tentang siapa kan? Abu Alesa. Kita Pak Amin. Oh iya. Apa yang dipelajari kemarin? Mengenai apa itu zalika. Zalika. Baik. Apa itu zalika? Eh, Perkataan yang menunjukkan yang jauh. Atau isim isyarah. Isim Isim isyarah. isyarat. Baik, Pak Irwandi. Fungsinya apa nih? Kapan digunakan zalika? Oh, fungsi zalika Iya, fungsinya dari zalika. untuk ya fungsinya untuk menunjukkan sesuatu yang telah diketahui. Iya, terus Tapi dia eh, jaraknya jauh, untuk jarak yang jauh. untuk jarak yang Jauh. jauh. Ya. Baik. Eh Ummu Alesa, zalika, apa yang kita ketahui tentang zalika? Untuk jarak jauh. Ummu Hara, tambahannya selain menunjukkan jarak jauh digunakan untuk yang ditunjuk itu al-musyaru ilaihi, yang ditunjuk dia harus untuk baik Musdalifah zalika digunakan untuk jarak jauh. Ada tambahan keterangan lagi? Apa? Baik, di samping menunjukkan jarak jauh, itu digunakan untuk menunjuk benda yang menunjukkan laki-laki, mudzakkar dan tunggal. Itu ya, kemarin tuh. Untuk tunggal. Misalnya baitun, misalnya baitun. Misalnya dikatakan zalika baitun. Karena baitun mudzakkar, satu rumah. Begitu pula misalnya zalika masjidun, itu masjid. Jadi yang ditunjuk adalah jaraknya jauh, masjidnya jauh, kemudian menunjukkan mufrad mudzakkar. Jadi masjidnya satu, yang ditunjuk hanya satu, kemudian menunjukkan laki-laki. Jenisnya adalah laki-laki. Baik, itu yang lalu ya. Baik, sekarang Ad-Darsus Salis, pelajaran yang ketiga. Baik, sebelum kita mulai pelajaran yang ketiga, eh, saya pernah sebutkan bahwa kata itu terbagi menjadi berapa? Kata terbagi menjadi berapa bagian? Tiga. Kata itu terbagi menjadi tiga. Satu, fi'il. Yang namanya fi'il itu kata kerja. Fi'il adalah kata kerja, fi'lun. Huruf fa, ain dengan lam. Fi'lun, yaitu kata kerja. Jadi kalau dari sisi secara istilah itu adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa tuktaron bi zamadin. Jadi kata yang menunjukkan makna pada dirinya, kemudian digandengkan dengan waktu. Misalnya makan, akala, misalnya akala makan. Makan kan berarti kata kerja, makan. Kalau dikatakan akala, dia menunjukkan makna pada dirinya, menunjukkan makna, artinya kalau dikatakan akala berarti orang yang ya makan, melakukan pekerjaan makan. Kemudian digandengkan dengan waktu. Jadi waktu itu ada dikatakan masa lampau, ada masa sekarang atau akan datang, dan ada juga perintah.
namanya perintah. Itu sekedar diketahui saja dulu. Itu yang pertama, bahwa kata itu terbagi menjadi 3. Yang pertama fi'lun, kata kerja, seperti akala, kemudian ya'kulu. Kalau dikatakan ya'kulu berarti dia sedang makan atau akan makan. Kalau dikatakan kul berarti makanlah. Ini kan kata kerja semua itu. Perintah. Kemudian yang kedua, ada yang dikatakan ismun. Adalah dikatakan ismun. Jadi ismun itu adalah kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa lam tuqtaron bi zamadin. Jadi kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya, tetapi tidak berkaitan dengan masalah waktu. Tidak berkaitan dengan masalah waktu. Misalnya baitun, rumah. Kalau dikatakan rumah, itu kan tidak ada istilah oh sudah berlalu, akan datang, atau sedang, atau perintah, tidak ada. Dia tidak berkaitan dengan masalah itu. Itu isim. Misalnya baitun, kemudian masjidun, masjid, kemudian babun, pintu, kemudian maktabun, misalnya meja. Itu semua, itu isim namanya. Atau sebagian orang menyebutnya dengan kata benda. Sebagian orang menyebutnya isim adalah kata benda. Kata benda. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah harfun, huruf. Nah, harfun, huruf. Jadi harfun itu adalah kata yang tidak bisa menunjukkan kalimatun, yang tidak bisa menunjukkan makna pada dirinya. Artinya dia harus bergandengan dengan yang lain, kata yang lain baru bisa sempurna maknanya. Bahkan ada yang tidak memiliki arti. Tidak memiliki arti. Misalnya huruf dikatakan misalnya babun. Huruf ba di situ itu tidak ada artinya. Apa artinya? Tidak ada. Huruf ba. Alif juga tidak ada artinya. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Walaupun ada juga huruf yang memiliki makna, tapi itu tidak sempurna. Misalnya pi misalnya di dalam misalnya dikatakan dakhaltu fil masjid, saya telah masuk ke masjid, ke dalam masjid. Fi, jadi fi itu huruf. Fi di dalam, dia memiliki makna tetapi dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau dia bergandengan dengan masjid baru jelas maknanya. Baru jelas maknanya, saya masuk ke dalam masjid. Jadi kalau hanya dikatakan saya masuk ke dalam, itu kan tidak jelas, tidak sempurna. Jadi itu kata. Jadi ada fi'il, ada kata kerja, ada isim, kata benda, ada harfun, huruf. Nah, sekarang ini pembahasan kita masuk ke dalam pembahasan isim. Pembahasan isim, kata benda atau kata benda. Baik. Isim itu ada tanda-tandanya. Dia memiliki tanda-tanda isim itu. Sebagian menyebutkan sebenarnya ada 5. Tapi kita lihat saja dulu apa yang ada di sini. Di sini. Suatu kata, ketika kata itu bisa ditanwin, maka itu berarti dia isim. Iya. Baitun, babun, maktabun, jidarun, tembok misalnya, kolamun, itu kan semuanya bisa ditanwin. Bisa ditanwin. Kalau dia bisa ditanwin, maka berarti dia adalah isim. Seperti di sini, baitun, kitabun, kolamun, jamalun, maksurun. Itu semua isim. Kenapa? Karena bisa ditanwin. Bisa ditanwin. Bisa dipahami? Tanda yang kedua yang ada di sini, ini saja dulu yang kita pelajari. Tanda yang kedua, ketika kata itu bisa dimasuki alif dan lam. Jadi kalau kata bisa dimasuki alif dan lam, bisa dimasukkan padanya alif dan lam, maka kata itu adalah isim. Misalnya, baitun, al-baitu. Jadi katakan al-baitu berarti, oh dia isim. Kenapa? Karena ada alif lamnya.
Jadi lihat saja, kalau ada kata ada alif lamnya berarti dia sudah pasti isim. Kenapa? Karena fi'il tidak bisa masuk alif lam. Fi'il tidak bisa masuk tanwin. Tidak bisa masuk tanwin padanya untuk fi'il. Untuk huruf juga begitu. Dia tidak bisa dimasuki tanda isim, tidak bisa juga dimasuki tanda fi'il. Huruf. Itu huruf. Tidak bisa dimasuki tanda fi'il, tidak bisa dimasuki tanda isim. Baik, dua tanda ini ada di sini. Jadi kalau misalnya dikatakan maktabun. Kalau maktabun bisa al-maktabu. Bisa atau tidak? Bisa. Berarti dia isim. Berarti dia isim. Kalau misalnya hatifun, misalnya HP, misalnya al-hatifu, bisa. Berarti dia isim. Berarti dia isim. Misalnya dikatakan nadzoratun, kacamata. An-nadzoratu berarti dia isim. Kenapa? Karena bisa dimasuki tanwin, bisa juga dimasuki alif dan lam. Bisa dipahami? Cuma yang jadi masalah sekarang, kalau misalnya tidak ada alif lamnya, tidak ada barisnya. Sekarang mau ditahu apakah dia isim atau tidak. Kalau ada harokatnya, tidak ada masalah. Bisa diketahui, oh ini isim ini, karena ada tanwinnya. Sekarang kalau tidak ada, bagaimana cara mengetahuinya? Tapi jangan dulu dipikir itu, karena susah nanti. Yang penting lihat dulu bahwa kalau ada kata dia bertanwin, dia memakai alif lam, berarti dia adalah isim. Berarti dia adalah isim. Baik, itu pembahasan di pelajaran yang ketiga ini. Pelajaran yang ketiga. Ad-darsu as-salis, pelajaran yang ketiga. Baik, saya baca. Baitun al-baitu, kitabun al-kitabu, qalamun al-qalamu, jamalun al-jamalu, al-qalamu maksurun. Jadi baitun maknanya ya rumah ya, saya kira sudah diketahui. Kitabun ya kitab. Qalamun dengan al-qalamu pulpen. Jamalun onta, al-jamalu onta juga. Mungkin ada yang bilang, apa bedanya? Kenapa ada yang tanwin ada alif lam masuk padanya alif lam? Apa bedanya? Kenapa mesti dibedakan? Ya, ada bedanya. Kalau dikatakan baitun, dia sifatnya umum. Artinya tidak ada rumah tertentu yang dimaksudkan. Tapi kalau dikatakan al-baitu, rumah itu berarti ada rumah yang dimaksudkan dengannya. Misalnya anggaplah rumah di depan itu. Kalau dikatakan al-baitu berarti yang dimaksud itu adalah rumah di depan. Tapi kalau dikatakan baitun berarti sifatnya masih umum. Tidak ada rumah tertentu yang dimaksudkan, yang diinginkan. Itu bedanya. Kenapa ada yang tanwin, ada yang memakai alif dan lam. Jadi biasanya terjemahannya kalau dikatakan baitun ya rumah. Kalau dikatakan al-baitu berarti rumah itu. Rumah itu. Iya, ada sasarannya yang diinginkan. Sama juga kitabun, al-kitabu. Baik. Qalamun, jamalun. Baik. Kemudian lihat contohnya. Atau sudah ada yang ditanyakan di sini? Siapa tahu ada yang masih bingung. Iya. Iya bagus. Kalau misalnya dia tidak memakai alif lam, maka dia ditanwin. Tapi kalau dia memakai alif lam, maka harokat akhirnya itu adalah berubah. Tidak boleh ditanwin. Tidak boleh ditanwin. Jadi apakah dia dhamma, apakah dia fathah atau dia kasroh nanti. Ya. Itu tidak boleh. Tidak boleh dikatakan baitun al-baitun. Itu tidak boleh. Salah itu.
Jadi dia hanya dikatakan al-baitu, tidak boleh ditanwin. Tanwin. Kalau dia tidak memakai alif lam berarti dia ditanwin. Jadi itu juga perlu diperhatikan. Iya, bagus. Yang lain? Jadi tidak usah dulu pikir-pikir yang lain saja. Itu saja dulu. Yang bertanwin dengan tidak bertanwin. Tidak bertanwin. Baik, saya ulangi. Diulangi setelah saya. Baitun al-baitu. Semua. Baitun al-baitu. Kitabun al-kitabu. Qalamun al-qalamu. Jamalun al-jamalu. Baik. Jadi untuk ini sekarang ini, jadi tidak usah dulu dipikir kapan dia fathah, kapan dia dhamma, kapan dia kasrah, tidak usah dulu. Yang jelas kalau tidak ada yang mempengaruhi, asalnya adalah dhamma. Asal adalah dhamma, walaupun ada nanti tanda yang lain. Dia tidak usah dulu dipikir dulu tanda yang lainnya. Itu saja satu tanda dulu, dhamma. Kalau tidak ada yang mempengaruhi, maka dia harokat akhirnya adalah dhamma. Tapi itu bisa berubah nanti. Tapi itu nanti ya. Jadi makanya di sini semuanya dhamma. Baitun al-baitu. Begitu pula juga al-qalamu maksurun. Jadi kalau dikatakan al-qalamu maksurun berarti pulpen itu maksurun, patah. Dikatakan patah. Al-qalamu maksurun. Pulpen itu patah. Jadi dibaca maksurun, tanwin, kenapa? Karena tidak ada alif lamnya. Kemudian al-qalamu tidak memakai tanwin. Kenapa? Karena memiliki dimasuki alif dan lam. Dimasuki alif dan lam. Mungkin ada yang berkata, ya kenapa kata di awal kalimat ada alif lamnya? Kenapa tidak tanwin saja, tidak memiliki alif lam? Jadi itu asalnya dulu, asal kata kalau dia berada di awal kalimat biasanya dia memakai alif lam. Istilahnya apa ya? Cuma nanti bingung lagi ya. Ma'rifah. Dia ma'rifah. Ma'rifah itu artinya sudah diketahui, sudah jelas. Jadi kalau tadi dikatakan al-qalamu namanya itu ma'rifah. Ma'rifah artinya sudah ada, misalnya bait. Al-baitu berarti dia ma'rifah karena ada rumah yang dimaksudkan, yang diinginkan dengannya. Itu ma'rifah namanya. Artinya sudah jelas. Kalau dia baitun pakai tanwin tidak dimasuki alif lam berarti itu istilahnya nakiroh. Nakiroh. Nakiroh itu artinya umum. Iya, umum. Jadi kalau nakiroh itu sifatnya umum, artinya belum ada rumah tertentu yang dimaksudkan. Iya, itu nakiroh namanya. Nakiroh. Nah ini al-qalamu maksurun. Ini secara umum walaupun tidak mesti, tapi itu secara umum bahwa kata yang berada di awal kalimat itu adalah ma'rifah. Tanda ma'rifah adalah seperti ini, memakai alif dan lam. Ketika kata itu dimasuki alif dan lam. Itu salah satu tanda. Ada tanda lain juga, tapi nanti ya. Jadi al-qalamu maksurun. Jadi pulpen itu patah. Jadi kebiasaannya secara umum juga, walaupun tidak mesti juga, kata yang kedua itu adalah nakiroh, walaupun tidak mesti ya, tidak mesti. Tapi itu saja dulu ya adanya yang dipahami. Baik, saya ulangi ya, saya baca. Diikuti ya setelah saya. Al-qalamu maksurun. Al-babu maftuhun. Al-waladu jalisun. Wal mudarrisu waqifun. Nah, jadi ada kata baru,
Maksurun itu patah, maftuhun itu artinya terbuka. Pintu itu terbuka. Kemudian al-waladu jalisun. Anak itu duduk. Duduk. Wal mudarrisu, dan guru itu waqifun, berdiri. Dia berdiri. Baik, Musdalifah. Al-qalamu maksurun. Coba dibaca. Al-qalamu maksurun. Artinya pulpen itu patah. Baik, di bawahnya Ummu Dafa. Maftuhun. Ya. Pintu itu terbuka. Baik, Ummu Uwais. Di bawahnya ya. Anak itu duduk. Terus wal mudarrisu, iya, artinya dan guru itu berdiri. Baik, kita lihat Ummu Reza nomor 1. Bisa dibaca? Nomor 1. Hah? Pakai mic-nya. Nggak kedengaran. Qadimun. Tahu artinya? Lama atau tua. Bisa juga lama. Baik, Ummu Ayu, Ummu Wais nomor 2. Kabirun. Iya, terus artinya? Iya, terus? Dan kuda itu besar. Baik, Ummu Fatir nomor 3. Suaranya? Iya, artinya? Kursi itu patah. Baik, Ummu Riddah nomor 4.
Ya, wasikhun. Terus artinya sapu tangan itu kotor. Baik Pak Irwandi, nomor 5. Artinya air itu dingin. Baik. Pak Amin? Iya. Artinya Al-Qamar apa kemarin? Bulan. Bulan itu indah. Baik. Baik, diikuti ya setelah saya. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-himaru sagirun wal hisanu kabirun. Al-kursiyu maksurun. Al-mindilu wasikhun. Al-ma'u baridun. Al-qamaru jamilun. Al-baitu qaribun. Wal masjidu ba'idun. Al-hajaru thaqilun. Wal waraku khafifun. Al-labanu harun. Al-qamisu nadhifun. Baik. Jadi kata yang baru, al-ma'u baridun. Jadi air itu dingin. Al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. Bulan itu indah. Yang ketujuh, al-baitu qaribun. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Al-hajaru sakilun. Batu itu berat dan kertas itu ringan. Al-labanu harun. Susu itu panas. Al-qamisu nadhifun. Dan kemeja itu bersih. Kemeja itu bersih. Baik, Ummu Alesa nomor 7 dibaca. Baik, Ummu Hara nomor 8. Baik, Musdalifah 9. Baik, Ummu Dafa nomor 10. Iya. Baik, Ummu Uwais. Sekarang Tamarino, sekarang latihan. Sekarang kita lihat latihan. Baik, Ummu Uwais. Dibaca 4 kata. Hah? Baru datang. Oh. Ummu Aufa dengan siapa? Ummu Aufa dengan Oh, iya iya, baik. Baik, Ummu Uwais dibaca 4 kata. Iqra waktub ma'adabti awahiril kalimati. Baca dan tulislah bersama dengan adabti awahiril kalimat, bersama dengan mendobat, memastikan akhir dari kata-kata itu. Jadi sebut harokat akhirnya ya. Baik, dibaca.
Baik, Ummu Aufa. Lanjutkan 4 kata. Lanjutannya. Setelah ma'un. Al-qalamu. Baik. Ummu Fauzan berikutnya, 4 kata berikutnya. Waladun. Baik. Ayo Ummu Uwais. Himarun terus Al-himaru. Baik, Ummu Fatir. 2 yang terakhir. Al-hisad. Hisadun. Baik. Pak Amin dibaca. Enggak, masih itu tadi. Iya. Masjidun al-masjidu. Iya, terus. Al-ma'un ma'un. Terus saja. Al-baitun Hmm? al-baitu Iya. babun. Qalamun al-qalamu. Al-kalbun al-kalbu kalbun. Qamisun Iya, baik. Pak Irwandi. Waladun al-hajru. Al-waladu himaru. Al-himaru al-hisan Hisan. al-hisan hisan. Hisanun. Baik. Jadi itu saja yang diperhatikan. Perhatikan kalau dia tidak memakai alif dan lam berarti dia tanwin. Harokat akhirnya. Kalau dia memakai alif lam berarti hanya dhamma saja. Hanya dhamma saja harokatnya, tidak ditanwin. Masjidun al-masjidu, al-ma'u ma'un, dan seterusnya. Dan seterusnya. Baik, latihan yang kedua, asadi. Ummu Ribdah. Iqra, waktu baca dan tulislah. Nah, asadi, latihan yang kedua. Nomor 1. Artinya apa? Al-maktab. Meja itu patah. Baik. Ummu Fatir, nomor 2. Ya, artinya meja itu baru. Baik, Ummu Uwais. Ayo Ummu Uwais, nomor 3. Hah? Beda kah? Nomor? Al-mudarrisu jadidun. Sama sih. Baik, diulangi nomor 3. Coba diulangi. Baik, siapa lagi? Ummu Uwais ya? Nomor 3. Atau sudah? Wasihun, tidak panjang ya. Dia pendek di situ harokatnya. Artinya kemeja itu kotor. Baik. Ummu Fauzan nomor
4. Susu itu dingin. Baik. Ummu Aufa nomor 5. Artinya masjid itu terbuka. Baik. Ummu Reza nomor 6. Al-Haja Fathah. Iya. Iya, artinya besar. Baik. Ummu Uwais nomor 7. Al-labanu baridun. Terus C. C1. Baik, kita lanjutkan. Mudafa nomor 8. Iya. Iya, terus artinya iya, artinya bulan. Bulan itu bukan, baidun. Jauh. Iya, jauh. Hah? Al-imamu, saya tidak tahu kalau beda ya. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Sama ya? Oh, berarti beda ya? Jadi imam itu beda. Beda ke? Baik, coba. Jadi imam, iya, coba diulangi. Nomor 8. Nomor 8. Baca ya? Waqifun. Oh, al-muhandis di situ. Baik. Al-muhandisu jalisun wal mudarrisu waqifun. Iya, baik. Ada kata baru di situ, muhandis. Muhandis itu insinyur. Muhandis itu insinyur. Insinyur. Udah dipakai lagi insinyur sekarang gelarnya. Tapi artinya insinyur, artinya sarjana teknik begitu. Iya. Hanya sifatnya umum ya. Teknik. Al-imam al-muhandisu jalisun wal mudarrisu waqifun. Insinyur itu duduk dan guru itu berdiri. Baik, nomor 10 Pak Irwandi. 10. 10.
Nadhifun, iya. Artinya sapu tangan. Sapu tangan itu bersih. Baik. Baik, mungkin itu ya hari ini. Jadi nanti nomor 3 dan 4 jadi kerja ya di rumah diisi titik-titik itu dengan kata yang cocok. Jamilun indah, wasihun kotor, mabtuhun terbuka, harun panas, sakilun berat, khafifun ringan. Itu dipilih ya untuk mengisi nomor 1 sampai 6. Adapun nomor 4, imla'il faragha fima yali biwad'i kalimatin munasibah. Jadi isilah tempat yang kosong itu, titik-titik itu setelahnya dengan meletakkan kata yang sesuai. Jadi situ bebas, terserah mau apa, yang penting sesuai. Sesuai. Yang penting sesuai. Nanti pun, misalnya nanti pun bersih, terserah apakah dia al-babu nanti pun pintu itu bersih, ya kan cocok itu. Al-jidaru nanti pun tembok itu bersih, kan bisa juga. Terserah apa saja. Jadi nomor 1 sampai 10. Baik. Jadi itu dua ya tugas di rumah. Jadi nanti jadi ditulisnya di kertas selembar, kemudian diharokati dan diterjemahkan. Diterjemahkan. Baik, itu ya untuk hari ini saya kira cukup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.